Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariatnya yang mulia membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, menjelaskan kepada kita akan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk menjelaskan, mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak tahu tentang agama mereka. Semua nabi, semua rasul berdakwah mengajarkan kepada umatnya. Inti poin dakwah mereka pada tiga hal, pada tiga perkara yang semua nabi dan semua rasul menjelaskan akan tiga perkara ini. Yang pertama, semua nabi dan semua rasul mengajarkan, mengenalkan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nabi, semua rasul mengenalkan kepada umatnya akan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta bisa dikenali hanya dengan akal manusia saja. Akal manusia hanya bisa menangkap sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah maha sempurna, Allah itu ada, Allah maha bijaksana dan lain sebagainya, dengan merenungi sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua dari nama dan sifat-sifat Allah bisa dijangkau dengan akal. Maka itu membutuhkan syariat, membutuhkan wahyu, yang dengan wahyu ini kita bisa mengenal siapa nama-nama, apa saja nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia, apa yang dia ridhai, apa yang dia benci, semuanya dijelaskan melalui wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan. Kemudian yang kedua, semua nabi, semua rasul mengajarkan akan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena akal manusia tidak bisa menjangkau bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mengetahui apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, hal-hal apa yang membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal apa saja yang membuat kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para nabi dan para rasul menjelaskan tentang pengakhiran akhir kehidupan manusia. Kemana mereka setelah meninggal dunia ini, kemana mereka, apa saja yang akan mereka hadapi di kehidupan setelah kematian, setelah keluarnya ruh dari jasad-jasad mereka, apa yang akan mereka hadapi sampai di penghujungnya di surga atau di neraka. Dan ini tidak akan bisa dipahami kecuali dengan wahyu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dari sejumlah perjalanan yang dihadapi manusia setelah kematiannya adalah al-mahsyar, ya, yaumul mahsyar. Dan ini termasuk yang wajib diimani di dalam mengimani tentang hari akhir, bahwa ketika manusia dikembalikan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dikatakan yaumul mahsyar karena artinya adalah hari manusia dikumpulkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 49 dan 50, qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya yang pertama dan yang terakhir seluruh manusia ini sungguh pasti mereka akan dikumpulkan pada miqati yaumin ma'lum, pada waktu yang telah ditetapkan, pada hari yang telah diketahui. Kemudian juga dalam firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 25, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka, mengumpulkan manusia semuanya, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha bijak dan maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Hud ayat 103, inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang takut akan azab hari akhirat, akan azab akhirat, dan itulah hari manusia dikumpulkan, dan itulah hari yang dipersaksikan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Permulaan hari mahsyar ini dimulai dengan ditiupnya sangkakala. Kita mengetahui bahwa sangkakala atau sur yang dalam bahasa Arabnya
adalah disebutkan Nabi SAW itu adalah sebuah tanduk yang dipegang oleh seorang malaikat Israfil. Yang malaikat ini, kata Nabi SAW, sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya, dia telah menundukkan kepalanya dengan mata selalu melihat ke arsy, menanti kapan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meniupnya. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya beliau menyebutkan kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna, bagaimana saya bisa merasa nikmat hidupku, bagaimana saya bisa nyaman, sedangkan malaikat peniup sangkakala sudah mengulum sangkakalanya. Dia tinggal menunggu, dan malaikat ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah perintahkan dia tiup, dia mengedipkan ke matanya. Maka dia tidak pernah mengedipkan matanya, menanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, berfirman ketika apa yang terjadi ketika ditiupnya sangkakala itu dalam surat An-Naml ayat 87, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ketika ditiupnya sangkakala, maka segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi menjadi takut. Yang di langit dan di bumi menjadi takut, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu akan ada tiupan yang berikutnya. Ya, pertama ada 3 tiupan, sebagaimana sebagian ulama Ahlus Sunnah menyebutkan ada 2 tiupan sangkakala, ada yang mengatakan 3. Yang pertama adalah tiupan fazah, tiupan manusia menjadi takut, terkejut dengan tiupan tersebut. Kemudian yang kedua, tiupan matinya mereka. Dan yang ketiga adalah tiupan mereka dibangkitkan. Setelah ditiup untuk tiupan yang kedua, ya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ketika ditiupnya sangkakala, maka matilah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Matilah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma bainan nafkhataini arba'un, bahwa jarak tiupan yang pertama dan yang kedua itu adalah 40. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Para yang mendengarkan riwayat ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan 40? Apakah 40 hari?" Kata Abu Hurairah, "Saya enggak tahu." "Apakah 40 bulan?" "Saya enggak tahu." "Apakah 40 tahun?" "Saya tidak tahu." Karena memang Nabi SAW hanya menyebutkan 40. Kemudian ikhwatal iman, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui berapa lama tiupan sangkakala ini antara jarak yang satu dengan jarak yang berikutnya. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, yang pertama mereka semua terkejut. Ketika terkejut ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 1, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arba'an wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ketika kamu melihat pada hari itu wanita-wanita yang menyusui meninggalkan bayi-bayi yang disusuinya, wanita-wanita yang sedang hamil keguguran, kamu melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk, namun karena azab Allah yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan peristiwa yang paling dahsyat pada hari itu. Seorang ibu adalah perumpamaan di dalam cinta kasih kepada anaknya. Namun pada yaumul qiyamah, pada saat ditiupnya sangkakala, seorang ibu tega meninggalkan bayi yang sedang disusuinya. Bahkan seringkali ibu tega meninggalkan tidurnya untuk menyusui bayinya. Namun pada tiupan sangkakala ini saking dahsyatnya mereka, saking dahsyatnya hal itu,
menyebabkan seorang ibu meninggalkan bayi-bayi yang disusuinya, bahkan wanita-wanita yang sedang mengandung keguguran karena dahsyatnya hari tersebut. Dan ketika ditiup yang berikutnya, tiupan yang kedua, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah segala sesuatu yang di langit, segala sesuatu yang di bumi, illa man sya Allah,